Ya pemirsa, kita ke informasi pertama dalam program Sindo Sore kali ini. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook. Nadiem akan ditahan di rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dirdik Kejaksaan Agung Nur Cahyo Jungkung Madio menyebut Nadiem bertemu dengan pihak Google pada bulan Februari 2020. Bertemu Google untuk menggunakan Chromebook bagi peserta didik. Disepakati Chrome OS dan Chrome Device digunakan dalam proyek Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Nadiem yang jajarannya Nadiem beserta jajarannya ini melakukan meeting tertutup yang membahas pengadaan program TIK yaitu Chromebook, padahal pengadaan alat TIK belum dimulai. Dalam kasus ini negara dirugikan 1,980 triliun rupiah. Nadiem akan ditahan di rutan selama 20 hari ke depan, yakni di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan NAM dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan FH selaku staf khusus menteri telah melakukan rapat tertutup yaitu melalui via Zoom meeting dan mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook
produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam 3T. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis Juklab yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. 6 pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Pasal yang disangkakan: tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, pemirsa, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah 2 kali diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah ke luar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Nadiem Makarim pun pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Handayani,
Ibrahim Arif, dan Juristan. Kejaksaan Agung bahkan telah menerbitkan status DPO untuk Juristan. Staf khusus Nadiem sekaligus tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Langkah tersebut diambil lantaran Juristan sudah 3 kali mangkir panggilan penyidik Kejagung.